Latar belakang teori konstruktivisme. Teori merupakan hal yang sangat penting dalam kemajuan dunia, baik dalam dunia militer maupun di dunia pendidikan. Dalam hal pendidikan, teori menempati sangat strategis, sebab dengan mengembangkan teori, maka pengetahuan dan pengalaman semakin berkembang. Berbicara tentang teori, dalam dunia pendidikan, banyak sekali teori-teori yang cocok untuk mengembangkan dunia pendidikan. Salah satunya ialah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang teori konstruktivisme, alangkah baiknya diketahui dulu konstruktivisme itu sendiri. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman, dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa akan meningkat kecerdasannya. Konstruktivisme juga merupakan sebuah gerakan besar yang memiliki posisi filosofis dalam pendekatan dan strategi pembelajaran. Karena itu, konstruktivisme sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan, yang memunculkan beragamnya metode, strategi pembelajaran yang baru. Prinsip dasar yang melandasi filsafat konstruktivisme adalah bahwa semua pengetahuan yang dikonstruksi atau dibangun dan bukan dipersepsi secara langsung oleh indera, sebagaimana asumsi kaum realis pada umumnya. Menurut Hill, konstruktivisme merupakan bagaimana menghasilkan sesuatu dari apa yang dipelajari. Dengan kata lain bahwa bagaimana memadukan sebuah pembelajaran dengan melakukan atau mempraktikkan dalam kehidupannya, supaya berguna untuk kemaslahatan. Szymanski mengatakan konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah dimilikinya. Berdasarkan pendapatnya di atas, maka dapat dipahami bahwa konstruktivisme merupakan bagaimana mengaktifkan siswa dengan cara memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memahami apa yang mereka pelajari dengan cara menerapkan konsep-konsep yang diketahuinya, kemudian mempraktikkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pendapat para ahli di atas juga, maka dapat dibuat sebuah kesimpulan, yaitu konstruktivisme yang merupakan sebuah teori yang memberikan keluasan berpikir kepada siswa dan memberikan siswa dituntut untuk bagaimana mempraktikkan teori yang sudah diketahuinya dalam kehidupannya sehari-hari. Pengertian teori konstruktivisme. Pengertian teori konstruktivisme jika dilihat secara umum memandang ilmu pengetahuan tidak hanya sebatas mengungkap mengenai fakta, kaidah, dan juga konsep yang harus diingat secara baku. Di mana konstruktivisme ini justru lebih menekankan bahwa manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri, sehingga manusialah yang nantinya akan memberikan nilai sentimental dan juga menggali ilmu pengetahuan, baik itu melalui kajian, penelitian, atau melalui pengalaman. Terdapat banyak sekali cara yang bisa dicoba untuk melakukan konstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, keterampilan, atau pengetahuan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai macam rancangan pembelajaran serta tindakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan oleh peserta didik. Konstruktivisme merupakan pembelajaran yang didasarkan pada pemahaman bahwa proses pembelajaran yang dilakukan siswa merupakan proses konstruksi pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang dilakukan oleh siswa. Dalam proses pembelajaran ini, guru dituntut untuk menjadi fasilitator yang baik, yang mampu menggali potensi yang dimiliki oleh siswa. Bide dan Pfister mengungkapkan bahwa konstruktivisme memiliki karakteristik adanya perolehan pengetahuan sebagai produk dari kegiatan organisasi sendiri oleh individu dalam lingkungan tertentu. Sedangkan konstruktivisme menurut Bruning merupakan perspektif psikologi dan filosofi yang memandang masing-masing individu membentuk atau membangun sebagian besar dari apa yang mereka pelajari dan pahami. Menurut Brooks, konstruktivisme adalah suatu pendekatan dalam proses belajar yang mengarahkan pada penemuan konsep yang lahir dari pandangan dan gambaran serta inisiatif siswa. Pembelajaran konstruktivisme adalah
adalah suatu pembelajaran di mana dalam memperoleh pengetahuan siswa akan membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman dan fenomena-fenomena yang mereka ketahui. Yang berikut, tokoh-tokoh aliran konstruktivisme. Yang pertama, Jean Piaget. Jean Piaget mengembangkan gagasan pembelajaran aktif. Menurutnya, pengetahuan dibuat daripada ditemukan dan keterampilan tidak bisa diajarkan, tetapi harus dipelajari sendiri. Oleh karena itu, Piaget menekankan fokus pembelajaran terhadap proses, bukan hasil, penggunaan metode aktif, aktivitas kolaboratif, serta pemahaman logis berbasis masalah, sehingga tingkat penyelesaian masalah tersebut menunjukkan adanya perkembangan kognitif individu. Yang kedua, Lev Vygotsky. Lev Vygotsky mengilustrasikan proses perkembangan dan pembelajaran melalui analogi hidrogen dan oksigen. Dalam analogi tersebut, perkembangan dan pembelajaran merupakan perpaduan antara pemikiran dan perkataan yang dimiliki hubungan dalam proses sosial berikutnya. Yang berikut, tujuan pendidikan menurut aliran filsafat konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan salah satu perkembangan model pembelajaran mutakhir yang mengedepankan aktivitas peserta didik dalam setiap interaksi edukatif untuk melakukan eksplorasi dan menemukan pengetahuannya sendiri. Aliran konstruktivisme ini dalam kajian ilmu pendidikan merupakan aliran yang berkembang dalam psikologi kognitif yang secara teoretik menekankan peserta didik untuk dapat berperan aktif dalam menemukan ilmu baru. Konstruktivisme menganggap bahwa semua peserta didik mulai dari usia kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi memiliki gagasan atau pengetahuan tentang lingkungan dan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Meskipun gagasan atau pengetahuan ini seringkali masih naif atau juga miskonsepsi, konstruktivisme senantiasa mempertahankan gagasan atau pengetahuan naif ini secara kokoh, atau gagasan dan pengetahuan tersebut terkait dengan gagasan pengetahuan awal lainnya yang sudah dibangun dalam wujud struktur kognitif pengetahuan. Pembelajaran konstruktivisme juga memungkinkan tersedianya ruang yang lebih baik keterlibatan peserta didik, memungkinkan peserta didik untuk bereksplorasi secara lebih dalam kemampuan, potensi, keindahan, dan sikap perilaku yang lebih terbuka. Di antara ciri yang dapat ditemukan dalam model pembelajaran konstruktivisme ini adalah peserta didik untuk indoktrinasi dengan pengetahuan yang disampaikan oleh guru, melainkan mereka menemukan dan mengeksplorasi pengetahuan tersebut dengan apa yang telah mereka ketahui dalam pelajari sendiri. Menurut pahaman konstruktivisme, pengetahuan diperoleh melalui proses individu yang menginstruktifi arti dari suatu teks, pengalaman fisik, dialog, dan lain-lain. Tujuan pendidikannya menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana berorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Praktik pendidikan atau proses pendidikan menerapkan serangkaian kegiatan, kurikulum, dan interaksi antara guru dengan peserta didik guna mempunyai tujuan pendidikan dengan menggunakan dan teori pendidikan. Peranan filsafat pendidikan memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidikan. Seorang guru perlu menguasai konsep-konsep yang akan dikaji serta ilmu dan seni mengajar materi subjek terkait agar tidak terjadi konsep atau miskonsepsi pada diri peserta didik.
Berikut adalah metode yang digunakan dalam teori belajar konstruktivisme. Metode pembelajaran dimaksudkan sebagai cara atau strategi yang digunakan guru untuk melakukan proses pembelajaran di kelas, terutama dalam konteks transfer of knowledge dan transfer of values. Teknik tersebut membantu guru untuk mengoptimalkan proses yang direncanakan dapat tercapai dengan maksimal. Guru hendaknya mampu memilih dan menerapkan metode-metode pembelajaran yang relevan diimplementasikan di kelas. Nah, pemilihan metode pembelajaran ini dimaksudkan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan mendorong terbentuknya kompetensi siswa. Oleh karenanya, dalam memilih dan menerapkan metode pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan beberapa hal agar teknik yang digunakan tepat sasaran dan akurat. Nah, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan metode pembelajaran tersebut adalah yang pertama, analisis kompetensi, yang kedua, pengetahuan awal siswa, yang ketiga, mata pelajaran yang disampaikan, yang keempat, alokasi waktu dan sarana penunjang, dan jumlah siswa dalam kelas, serta kemampuan guru untuk melaksanakan metode tersebut. Nah, berikut adalah beberapa metode pembelajaran dalam teori belajar konstruktivisme yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah metode jigsaw. Metode pembelajaran ini dapat digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Materi tersebut tidak harus disampaikan secara berurutan. Metode ini dapat melibatkan seluruh siswa dalam kelas dan sekaligus dapat melatih siswa untuk mendapat mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Yang kedua adalah metode tanya-jawab. Metode pembelajaran tanya-jawab merupakan salah satu metode oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas. Secara umum, metode ini dapat digunakan untuk meninjau ulang pelajaran yang telah disampaikan dalam proses pembelajaran sebelumnya. Selain itu, metode pembelajaran tanya-jawab ini juga dapat mengarahkan pengamatan dan pemikiran siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah metode role-playing atau bermain peran. Tujuan utama dari penerapan metode pembelajaran ini adalah untuk mengajarkan siswa berempati dengan kasus yang akan dibahas dalam proses pembelajaran di kelas. Metode ini dapat menstimulasi siswa untuk mengasosiasikan dirinya dalam suatu peran tertentu, sehingga mereka lebih dapat memahami, mendalami, dan mengerti tindakan sosial yang dilakukan oleh orang lain di lingkungan mereka. Yang keempat adalah brainstorming atau curah gagasan dan ide. Metode curah gagasan ini merupakan langkah-langkah eksplorasi dan inventarisasi ide melalui curah pendapat tentang topik tertentu dengan bebas tanpa seleksi. Yang kelima adalah metode deduktif. Metode deduktif merupakan pemberian penjelasan prinsip-prinsip isi penjelasan, kemudian dijelaskan dalam bentuk aplikasi atau contoh-contoh dalam situasi tertentu. Metode ini dijelaskan dan mengarahkan teori ke dalam bentuk realitas, atau menjelaskan dan mengarahkan teori ke dalam bentuk realitas hal-hal yang bersifat umum dan bersifat khusus. Guru menjelaskan teori-teori yang telah ditemui oleh para ahli, kemudian menjabarkan kenyataan yang terjadi atau mengambil contoh-contoh seperti makhluk yang bernyawa akan mati. Manusia dan binatang adalah makhluk yang bernyawa, maka ia akan mati. Yang keenam adalah metode induktif. Metode induktif dimulai dengan pemberian berbagai kasus, fakta, contoh atau sebab yang mencerminkan suatu konsep atau prinsip, kemudian siswa dibimbing untuk berusaha keras mensintesikan, menemukan atau menyimpulkan prinsip dasar dari pembelajaran tersebut. Yang ketujuh adalah debat aktif. Debat aktif merupakan metode pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, argumentatif, dan reflektif. Teknik ini idealnya dapat mendorong siswa secara aktif untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedelapan adalah small group discussion atau diskusi kelompok kecil. Teknik pembelajaran diskusi dalam kelompok-kelompok ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama individu dalam kelompok, kecakapan analitis dan kepekaan sosial, serta tanggung jawab individu dalam kelompok. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah critical incident atau pembelajaran insiden. Metode pembelajaran insiden ini pada umumnya digunakan untuk memulai proses pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran ini adalah untuk melibatkan individu sejak awal, yaitu dengan meminta mereka untuk mengungkapkan pengalaman-pengalamannya. Metode ini juga cocok digunakan bila tujuan pembelajaran mengajak siswa untuk berempati atau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya kita akan masuk dalam kurikulum yang digunakan dalam teori belajar konstruktivisme. Nah, teori belajar konstruktivisme adalah teori pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran yang aktif dan kolaboratif, di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman belajar dan interaksi dengan lingkungan mereka. Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia menekankan pada pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran dan asesmen yang fleksibel dan profil pelajar Pancasila, dengan aktivitas project-based learning yang multidisiplin ilmu.
Beberapa fitur dari konstruktivisme diantaranya adalah kolaborasi, belajar aktif atau active learning, pengalaman belajar, menekankan proses belajar, dan asesmen yang lebih komprehensif. Sedangkan dalam kurikulum 2013 di Indonesia juga mengandung asumsi-asumsi pembelajaran yang sejalan dengan teori konstruktivisme, seperti kemandirian dalam konstruksi pengetahuan dan pembentukan makna melalui atau mengkonstruksi hubungan proses pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus dan aktif. Konstruktivisme dalam peran siswa. Konstruktivisme adalah teori pembelajaran filosofis yang mengembangkan kemampuan logis dan analisis siswa berdasarkan pengalaman mereka dan lingkungan sekitarnya. Dasar dari teori ini adalah pengalaman kehidupan nyata seseorang individu yang memainkan peran penting dalam proses pendidikan mereka. Konstruktivisme menekankan fakta bahwa pengalaman adalah sumber utama pengetahuan dalam kehidupan masyarakat. Konstruktivisme adalah teori belajar yang menyatakan bahwa kemampuan mental dan aktivitas individu membantu dalam membangun basis pengetahuan mereka. Teori belajar konstruktivisme mempelajari tentang membangun perspektif dalam berbagai hal dan membangun makna berdasarkan pengalaman kita. Pendekatan konstruktivisme sangat dipengaruhi oleh usia dan kemampuan mental seseorang dan mungkin tidak selalu akurat, tetapi ketika seseorang berkembang, hal ini menjadi lebih rumit dalam realitis. Beberapa elemen atau prinsip penggerak utama tentang konstruktivisme adalah: 1. Memiliki pengetahuan sebelumnya melalui mengikuti pelatihan formal. Hal ini memiliki dampak atau keterkaitan kepada prosedur pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan dipengaruhi oleh lingkungan kita dan pengaruh yang mungkin tidak sesuai dengan standar global. Untuk pengetahuan yang memadai, seseorang perlu menerapkan upaya mereka dalam berpartisipasi aktif dalam kegiatan memperoleh pengalaman. Yang ketiga, pengetahuan membangun melalui pengalaman yang tidak dapat ditransfer. Konstruktivisme dalam peran guru. Peran guru dan pelajar dalam pembelajaran konstruktivisme harus diubah. Dalam hal ini, guru berperan sebagai seseorang yang berperan memberikan seluruh potensi agar pelajar mampu melaksanakan proses pembelajaran. Guru bertugas tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan berusaha memberdayakan seluruh potensi dan pengetahuan yang dapat membantu pelajar untuk membentuk pengetahuannya, dengan cara memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mengambil inisiatif dalam memahami pengetahuan atau teori. Guru perlulah membina atau membimbing pelajar dalam memahami pengetahuan dan mampu bertindak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam realitas masyarakat dan mengkondisikan atau mewujudkan sistem pembelajaran yang mendukung Anda belajar bagi pelajar sehingga mempunyai peluang optimis berlatih untuk memperoleh potensi. Implikasi pembelajaran konstruktivisme bagi guru PAK. Implikasi konstruktivisme bagi guru PAK harus menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan kondusif, serta menyelenggarakan peserta didik untuk memahami materi, lalu membimbing peserta didik secara langsung untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan mencari dan menemukan solusi permasalahan tersebut. Menurut teori ini, seorang guru PAK sebagai mediator dan bukan seorang yang serba mengerti. Guru PAK sebagai fasilitator membantu agar pembelajaran yang dapat berjalan dengan lancar. Tekanan ada pada peserta didik yang belajar, bukan pada guru dan disiplin. Dalam Depdinas terdapat beberapa implikasi penerapan pembelajaran konstruktivisme dalam pembelajaran menuntut perubahan peran guru, khususnya dalam hal yang pertama, cara pandang terhadap peserta didik. Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif melalui kegiatan mental peserta didik. Transformasi pengetahuan dalam konstruktivisme adalah pergeseran peserta didik sebagai penerima pasif informasi menjadi pengkonstruksi aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik dipandang sebagai subjek yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, manajemen kelas dalam implikasi untuk menumbuhkan dan mengembangkan situasi yang kondusif dalam pembelajaran guru PAK hendaknya mengambil posisi sebagai fasilitator dan media pembelajaran akan memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk mengemukakan gagasan dan argumentasinya sehingga proses negosiasi makna dapat dilaksanakan. Guru PAK sebagai pembelajaran hendaknya mampu membangun interaksi yang baik dengan peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar dan rasa ingin tahu sehingga peserta didik memiliki keinginan untuk membentuk suatu pemahaman atas pengetahuan sebelumnya. Menurut Suparno, peran guru PAK dalam pembelajaran konstruktivisme adalah sebagai mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar peserta didik berjalan dengan baik. Sumbangsi aliran teori konstruktivisme bagi PAK. Pendidikan agama Kristen atau PAK merupakan pendidikan yang terbuka terhadap perkembangan, baik metode pembelajaran, alat yang digunakan, maupun teori-teori yang sedang berkembang. PAK sudah saatnya berbenah untuk tidak mempolarisasi pendidikan yang berfokus pada penimbunan dalam ranah kognitif saja, tetapi juga psikomotorik dan efektif.
Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menghasilkan siswa yang tidak saja dewasa dalam kognitif tetapi dewasa dalam afektif psikomotorik, sehingga siswa menjadi lebih berkualitas ketika turun ke situasi sebenarnya yang sebenarnya, baik dalam pekerjaan dan pelayanan di masyarakat luas. Oleh karena itu, kolaborasi antara pengajar PAK dan siswa dalam memecahkan persoalan dalam aktivitas belajar perlu dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada semua siswa untuk berekspresi dan berkarya sesuai dengan kemampuan dan juga teknologi yang digunakan. Teknologi dan teori belajar konstruktivisme berperan penting dalam PAK, di mana dapat memberikan ruang kepada siswa untuk mudah belajar dengan menggunakan teknologi dan mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri. Hal ini kemudian perlu diterapkan secara masif di lingkungan PAK, sehingga bakat dan juga kreativitas siswa dapat diekspresikan dengan baik. Kebebasan yang diberikan kepada siswa dalam belajar akan memberikan pengalaman baru, serta menemukan hal-hal baru yang membantunya untuk terus berkembang. Di sisi lain, kebebasan mengekspresikan diri dalam belajar akan membuat siswa berpikir kritis untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, para pengajar PAK perlu mempersiapkan bahan pembelajaran yang berfokus kepada siswa, serta menjadi fasilitator untuk menunjang sistem belajar. Penerapan teori belajar konstruktivisme sangatlah penting dilakukan guna merespon perkembangan kebutuhan siswa dalam kelas. Hal yang tidak kalah penting adalah perkembangan global yang serba modern, sehingga teori konstruktivisme bisa menjadi landasan berpikir bagi siswa dalam merespon setiap pembelajaran serta pengaruh sosial. Hal tersebut tentu memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam kelas, dan pendidik fokus kepada penyedia solusi ketika siswa tidak dapat menemukan jawaban dari persoalan pembelajaran. Oleh karena itu, penerapan teori konstruktivisme dalam kelas juga harus memberikan prinsip dan model pembelajaran yang digunakan agar tidak melenceng dari sistem pembelajaran PAK. Usul materi filsafat PAK mengembangkan pelajaran melalui analogi hidrogen dan oksigen. Dalam analogi tersebut, mengembangkan dan pelajaran merupakan paduan pemikiran, perkataan yang memiliki hubungan dalam proses sosial berikutnya. Konstruktivisme hidrogen berfokus pada paduan interaksi sosial dalam mengembangkan kognisi. Tujuan umum pendidikan menurut para ahli filsafat kognitisme merupakan salah satu perkembangan model pembelajaran mutakhir yang mengedepankan aktivitas peserta didik dalam setiap interaksi edukasi, dapat melakukan eksplorasi dan menemukan pengetahuannya. Latar belakang kontribusi teori merupakan hal yang sangat penting dalam kemajuan dunia, baik dalam militer maupun dunia pendidikan. Dalam hal pendidikan, teori menempati sangat strategis, sebab dengan mengembangkan teori, maka pengetahuan dan pengalaman semakin berkembang. Berbicara tentang teori dalam dunia pendidikan, banyak sekali teori-teori yang cocok untuk berkembang di dunia pendidikan. Salah satunya teori kognitisme. Teori kognitisme merupakan teori yang sudah tidak asing bagi dunia pendidikan. Kognitisme adalah teori yang berkembang filosofis yang mengembangkan kemampuan logis dan analisis siswa berdasarkan pengalaman mereka dan lingkungan sekitarnya. Dasar dari teori ini adalah pengalaman kehidupan seseorang individu memainkan peranan penting dalam proses pendidikan mereka. Metode pembelajaran yang dimaksudkan sebagai cara untuk strategis yang digunakan guru untuk melakukan proses pembelajaran di kelas, terutama dalam konteks transfer of kronologi dan transfer of halus. Teknik tersebut membantu guru untuk mengoptimalkan proses yang direncanakan dan tercapai dengan maksimal.